Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Zaki Eskar dari KOP 13 membahas tentang analisis penerapan PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian akibat LKPD Jakarta 2024. Selanjutnya, ini adalah daftar isi yang akan dibahas. Yang pertama adalah definisi dan tujuan konsolidasi, lalu ruang lingkup PSAP 11, kewajiban pengungkapan, komponen informasi yang diungkapkan, komponen laporan keuangan pemerintah, manfaat laporan keuangan pemerintah, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, tahapan penyusunan konsolidasi, tahap penyusunan laporan keuangan konsolidasi, dan tantangan penerapan PSAP 11 serta dampak terhadap relevansi dan realitas laporan keuangan. Ini adalah definisi dan tujuan konsolidasi. Konsolidasi adalah proses penggabungan akun antar entitas dengan mengeliminasi akun timbal balik agar tersaji sebagai satu kesatuan laporan. Laporan keuangan konsolidasian menurut PSAP 11 adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan, realisasi anggaran, satu anggaran, dan arus kas untuk suatu entitas pelaporan dan entitas yang dikendalikannya seolah-olah mereka adalah suatu entitas ekonomi. Tujuannya untuk memberikan informasi yang relevan tentang sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah secara keseluruhan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan menunjukkan gambaran besar pengelolaan keuangan publik, dan memenuhi prinsip fair presentation dengan mengungkapkan seluruh aktivitas di bawah pengendali pemerintah. Dan ruang lingkup PSAP 11 Ruang lingkup PSAP nomor 11 meliputi seluruh laporan keuangan untuk tujuan umum dari entitas pelaporan yang terdiri dari pemerintah pusat, kementerian atau lembaga, serta pemerintah daerah. PSAP ini tidak mengatur laporan konsolidasian perusahaan, negara atau daerah maupun laporan statistik gabungan. Menurut PSAP 11, laporan keuangan konsolidasian pemerintah pusat mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan di bawahnya, termasuk Badan Layanan Umum atau BLU. Sedangkan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi di bawahnya, termasuk Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. BLUD dan BLU itu berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah karena mereka mengelola dana publik dan memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Sampai 11 itu mengharuskan setiap entitas pelaporan mengungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan serta status hukumnya dalam catatan laporan keuangan. Jika terdapat akun timbal balik yang belum dieliminasi, entitas wajib menjelaskan alasan dan nilai nominalnya. Standar ini juga mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah harus dilengkapi dengan ungkapan informasi yang memadai untuk memberikan gambaran yaitu mengenai posisi dan kinerja keuangan pemerintah. Baik, selanjutnya komponen informasi. Komponen informasi yang harus diungkapkan. Yang pertama itu ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang mencakup domisili dalam bentuk hukum entitas, yurisdiksi tempat entitas tersebut berada, serta ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasionalnya. Yang kedua, ada kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro yang berisi perbandingan posisi keuangan atau fiskal periode berjalan dengan periode sebelumnya atau dengan anggaran. Kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja serta asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD beserta tingkat pencapaiannya. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan. Yang keempat, kebijakan akuntansi yang signifikan seperti basis akuntansi dan basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kelima, penjelasan terperinci atas pos-pos dalam setiap laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
Selanjutnya, entitas juga harus mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh PSAP namun belum disajikan pada lembar buka laporan keuangan seperti kewajiban kontingensi dan komitmen lainnya. Terakhir, perlu disampaikan informasi tambahan yang relevan seperti pergantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan dan kejadian yang memiliki dampak sosial signifikan. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan pemerintah. Komponen laporan keuangan pemerintah itu pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi APBN terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Dan selanjutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih itu merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Pos berupa saldo anggaran lebih awal, saldo penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Selanjutnya ada neraca. Neraca pemerintahan pusat disusun berdasarkan konsolidasi neraca seluruh LKKL dan neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi neraca BUN dan neraca bagian anggaran BUN termasuk laporan keuangan badan lainnya. Selanjutnya ada laporan operasional. Laporan operasional disusun berdasarkan data pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup transaksi melalui rekening KPPN dan BUN, termasuk pendapatan hibah langsung, pinjaman dan hibah luar negeri, serta transaksi pada badan layanan umum. Untuk laporan perubahan ekuitas itu disusun berdasarkan ekuitas awal tahun, surplus atau defisit dari neraca laporan operasional, dan koreksi langsung yang mempengaruhi ekuitas untuk menghasilkan nilai ekuitas akhir yang disajikan dalam neraca. Terakhir ada catatan atas laporan keuangan itu berisi informasi kebijakan fiskal, ekonomi makro, kebijakan akuntansi, penjelasan rinci, analisis pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya untuk pengungkapan yang memadai. Selanjutnya, dalam manfaat laporan keuangan konsolidasi pemerintah. Pertama, kita memberikan gambaran utuh. Laporan keuangan konsolidasian harus menyajikan informasi lengkap mengenai kondisi keuangan pemerintah, seperti aset, kewajiban, dan aktivitasnya, dengan cara menggabungkan seluruh laporan keuangan dari berbagai entitas akuntansi menjadi satu kesatuan. Kedua, mendukung pengambilan keputusan, menyediakan data yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah, serta bagi pihak eksternal seperti investor dan kreditor jika ada, untuk menilai posisi dan kinerja keuangan pemerintah. Selanjutnya, mengevaluasi kinerja pemerintah. Laporan keuangan konsolidasian harus memungkinkan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di berbagai tingkatan pemerintahan secara lebih komparatif dan menyeluruh. Terus, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan harus menjadi sarana pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pihak terkait, sekaligus meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun nasional. Terakhir, menjamin ketaatan terhadap aturan. Keuangan konsolidasian harus membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, proses penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi umumnya dilaksanakan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah penyusunan kertas kerja konsolidasi, dan tahap kedua mencakup penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah. Komponen utama sumber data kertas kerja konsolidasi yaitu neraca saldo SKPD setelah penyesuaian, neraca saldo SKPKD setelah penyesuaian, dan jurnal eliminasi.
Neraca saldo setelah penyesuaian itu mencerminkan posisi akhir setiap entitas setelah dilakukan penyesuaian akuntansi internal, seperti penyusutan, pengakuan pendapatan akrual, dan koreksi penerimaan. Sementara itu, jurnal eliminasi disusun untuk menghapus dampak transaksi antar entitas serta akun transitori yang tidak seharusnya muncul tanda dalam laporan konsolidasian, seperti utang dan piutang antar SKPD, penerimaan antar kelompok, serta pendapatan dan belanja yang bersifat internal. Penerapan jurnal eliminasi ini penting dilakukan agar laporan keuangan konsolidasi tidak menampilkan pendapatan, belanja, aset, atau kewajiban secara ganda akibat adanya transaksi internal. Selanjutnya, struktur keluaran proses konsolidasi. Struktur keluaran dari proses konsolidasi berupa serangkaian laporan keuangan yang telah disesuaikan dan digabungkan antara LRF. Satu anggaran lebih, LO, LPE, neraca, LAK, dan CALK. Ini adalah laporan realisasi APBD dengan pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan lain-lain mendapatkan 74 triliun dan untuk anggarannya realisasinya itu ada 72 triliun, dan untuk belanja modal dan tidak terduga mendapatkan 75 triliun untuk anggarannya, sedangkan untuk realisasinya itu sebesar 69 triliun. Dan setelah ditambahkan dengan transfer, dijumlahkan untuk anggaran defisit sebesar 1 triliun, dan untuk realisasinya itu surplus 2,9 triliun. Untuk selanjutnya, laporan perubahan saldo anggaran lebih pada tahun 2024 mendapat 4 triliun sekian, sedangkan tahun sebelumnya itu 6 triliun sekian. Nah, ini adalah neraca pemerintah DKI Jakarta dengan nilai 795 triliun sekian, lebih banyak 30 triliun dari tahun sebelumnya. Ini kewajiban dan ekuitasnya. Selanjutnya adalah laporan operasional. Operasional DKI Jakarta pada kegiatan operasional mengalami penurunan sebesar 4,6 triliun dari tahun sebelumnya, dan untuk kegiatan non-operasionalnya mencapai surplus 20 miliar. Surplus defisit sebelum pos luar biasa adalah 0,6 sekian. Ya, untuk laporan arus kas pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2 triliun sehingga saldo awal 2 triliun sehingga saldo awalnya itu 6 triliun 500 miliar dikurangi 2 triliun menjadi 4,4 triliun. Ada laporan perubahan ekuitas, terdapat ekuitas awal 698 triliun, dan surplus dari laporan operasional sebesar 30 triliun ditambah dengan koreksi ekuitas sebesar minus 775 miliar, jadi ekuitas akhir adalah 727 triliun sekian. Selanjutnya adalah tahapan penyusunan kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan KPD dan KPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan. Nah, aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi itu dibagi 3, yaitu pertama menyusun worksheet LRA,
atau laporan realisasi anggaran, 2 menyusun worksheet LO atau laporan operasional, dan ketiga menyusun worksheet neraca. Ya, untuk menyusun worksheet LRA itu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 4, 5, dan 6 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapat LRA gabungan sebagai berikut. Ini adalah kode 4, 5, dan 6 yang digabung untuk membuat worksheet LRA. Nah, selanjutnya untuk menyusun worksheet LO itu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 7 dan 8 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan LO gabungan seperti ini. Digabung dari 7 dapatkan LO-nya dan 8. Selanjutnya menyusun worksheet neraca. Menyusun worksheet neraca itu dengan cara menggabungkan akun pada kode 1, 2, dan 3 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan neraca gabungan. Namun, untuk penggabungan neraca lebih dulu harus dilakukan jurnal eliminasi, barulah kemudian dibuat neraca gabungan. Ini adalah contoh worksheet neraca gabungan dari kode 1, 2, dan 3. Kita tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 merupakan konsolidasi dari 753 laporan keuangan SKPD atau UKPD selaku entitas akuntansi. Pada proses konsolidasi dilakukan penggabungan 753 laporan keuangan entitas akuntansi menjadi 42 laporan keuangan entitas akuntansi penggabungan sebagai berikut. Selanjutnya adalah laporan realisasi anggaran. Komponen LRA SKPD yang terdiri dari pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA, sisa lebih atau sisa kurang dikonsolidasikan dengan LRA PPKD yang terdiri dari pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan neto, sisa lebih atau sisa kurang menjadi LRA pemerintah daerah. Nah, realisasi pendapatan sebesar 97% dari anggaran, sedangkan realisasi belanja dan transfer sebesar 92% dari anggaran. Dengan demikian terdapat surplus antara pendapatan dengan belanja lebih besar 2 triliun sekian. Itu 2 triliun sekian. Dan itu realisasi pembiayaan neto sebesar 1, AT sehingga sisa pembiayaan anggaran bisa lebih tahun anggaran 2024 adalah sebesar 4,4 triliun. Selanjutnya itu adalah perubahan saldo anggaran lebih. Pada laporan estimasi perubahan saldo hanya disusun dengan melakukan sistem akuntansi SKPD dengan mengkonsolidasikan akun saldo anggaran lebih dari seluruh entitas akuntansi. Laporan arus kas disajikan oleh entitas pelaporan. Saldo anggaran lebih pada awal tahun 2024 adalah sebesar 6 triliun sekian nih. Dan nilai tersebut merupakan nilai sisa lebih tahun anggaran 2023 yang diakui sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024, dan pada akhir tahun anggaran 2024 terdapat sisa lebih sebesar 7 triliun 433 miliar di sini ya. Selanjutnya adalah laporan operasional. Komponen laporan operasional SKPD yang terdiri dari pendapatan LO, beban, surplus atau defisit LO dikonsolidasikan dengan laporan operasional PPKD yang terdiri dari pendapatan LO, beban, surplus atau defisit LO menjadi laporan operasional pemerintah daerah. Berdasarkan laporan operasional tahun 2024 terdapat pendapatan LO sebesar 100 triliun
beban sebesar 9 triliun, dan surplus dari kegiatan non-operasional 23 triliun. Sehingga surplus LO sebesar 30 triliun. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Komponen laporan perubahan ekuitas SKPD yang terdiri dari ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi pada ekuitas, RKPPKD, dan ekuitas akhir dikonsolidasikan dengan laporan perubahan ekuitas PPKD yang terdiri dari ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi pada ekuitas, dan ekuitas akhir. Jadi laporan perubahan ekuitas pemerintah daerah. Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan ekuitas awal sebesar 698 triliun, surplus LO sebesar 30 triliun, dan koreksi ekuitas sebesar minus 775 miliar. Sehingga ekuitas akhir sebesar 727 triliun. Raca SKPD dan Raca PPKD dikonsolidasikan dengan menjumlahkan data akun pada rekening 1, yaitu aset, 2, kewajiban, dan 3, ekuitas, serta dengan mengeliminasi akun timbal balik seperti RK SKPD dengan RK PPKD. Kita ada laporan arus kas. Laporan arus kas dihasilkan dari sistem akuntansi PPKD terkait dengan transaksi penyangkut kas di BUD. Laporan arus kas ini menjadi salah satu komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan arus kas disajikan juga oleh entitas pelaporan seperti UPT yang mempunyai pola pengelolaan keuangan BUD. Laporan arus kas pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 12 triliun, aktivitas investasi sebesar 13,5 triliun, aktivitas pendanaan sebesar 938 miliar, dan aktivitas transitoris sebesar 26 miliar. Sehingga terjadi penurunan bersih kas selama periode tahun 2024 sebesar 2 triliun 123 miliar dengan total saldo awal kas sebesar 6,5 triliun, dan sehingga saldo akhir kas adalah sebesar 4 triliun 438 miliar. Ya, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, memuat deskripsi dan penjelasan atas unsur yang terjadi pada gambar muka laporan keuangan pemerintah daerah. Hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan terakhir informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya ada tantangan penerapan PSAP 11 serta dampak terhadap relevansi dan reliabilitas laporan keuangan. Pertama itu ada ketidaksinkronan waktu pelaporan antar entitas. Proses konsolidasi laporan keuangan seringkali terhambat oleh perbedaan waktu penyusunan laporan antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Beberapa satuan kerja perangkat daerah atau SKPD belum menyelesaikan laporan keuangannya ketika proses konsolidasi sudah dimulai, sehingga data yang dikonsolidasikan belum final. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi.
Nah, kendala lainnya itu adalah keterbatasan SDM yang memahami akuntansi pemerintah berbasis akrual, serta belum optimalnya sistem informasi pelaporan keuangan. Banyak pemerintah daerah masih mengandalkan input manual dalam format spreadsheet yang meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Selanjutnya itu eliminasi transaksi timbal balik yang belum optimal. PSHP 11 mengharuskan eliminasi atas transaksi timbal balik antar entitas akuntansi agar laporan konsolidasi menggambarkan posisi keuangan sebagai satu entitas tunggal. Nah, yang terakhir itu ada harmonisasi bagian akun dan sistem akuntansi. Konsolidasi keuangan memerlukan keseragaman kode akun antar entitas, namun perbedaan struktur akan akun dan aplikasi pelaporan antar perangkat daerah menimbulkan ketidakharmonisan data. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah Kemenhan 2022 menegaskan bahwa perbedaan bagan standar antar unit menyebabkan kesulitan dalam proses agregasi dan penyajian laporan keuangan konsolidasi secara seragam. Nah, kesimpulan dari penjelasan ini adalah implementasi PSAP 11 pada laporan keuangan konsolidasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 telah berjalan dengan baik, dibuktikan melalui hasil audit BPK yang menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keandalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mengonsolidasikan laporan seluruh entitas akuntansi sesuai ketentuan PSAP 11, termasuk eliminasi transaksi timbal balik. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan SDM, belum optimalnya sistem informasi keuangan, dan ketidakharmonisan waktu pelaporan antar entitas yang dapat mempengaruhi relevansi dan reliabilitas laporan. Secara umum, laporan keuangan konsolidasian telah relevan bagi pengambilan keputusan dan reliable karena telah diaudit. Meskipun perlu peningkatan dalam integrasi data, konsisten eliminasi, dan verifikasi antar entitas. Dengan demikian, implementasi PSHP 11 di Jakarta tergolong berhasil, namun tetap memerlukan penyempurnaan pada aspek sistem, SDM, dan prosedur agar kualitas laporan semakin representatif dan andal. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.